Oke, kita lanjut perkuliahan pertemuan ke-5. Sebelum saya mulai, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat kemarin kita sudah bahas bab 3 tentang gaya. Sekarang bab berikutnya, bab 4 tentang energi. Sabar, masih proses, laptopnya agak lemot. Saya bacakan pengertiannya dulu. Usaha atau kerja dalam ilmu fisika diartikan sebagai hasil kali dari besarnya gaya yang bekerja dengan perubahan jaraknya. Sedangkan energi artinya kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Macam-macam energi di sini ada banyak. Yang pertama energi listrik, yang kedua energi panas ataupun kalor, yang ketiga di situ energi kimia, yang keempat energi kinetik, yang kelima energi potensial, energi cahaya, energi nuklir. Yang terakhir di situ banyak yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari yang berbentuk energi di situ. Jadi, kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja itu disebut energi. Apapun di situ energinya. Untuk hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Sabar. Biar enak. Oke. Saya ulangi lagi. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk menjadi bentuk lain. Itu hukum kekekalan energi. Misal, begitu banyak energi ini di kehidupan kita, pasti banyak menjumpai energi, perubahan energi. Kalau di buku ini misalnya di situ energi gerak berubah menjadi energi listrik pada dinamo. Hampir sama kayak kipas angin. Di situ kita cokkan terus listrik menjadi gerak untuk kipas angin. Setelah itu di sini energi kimia berubah menjadi energi listrik pada aki atau baterai. Jadi perubahan kimia dirubah menjadi energi listrik baterai. Pasti di rumah kalian pasti banyak yang memakai baterai remote TV kayak atau apa kayak di situ baterainya main-mainan. Besaran energi dan besaran usaha merupakan dua besaran, yaitu sejenis, yaitu besaran yang mempunyai lambang dimensi yang sama. Benda dikatakan mempunyai energi bila mampu melakukan usaha. Ingat di situ, apapun bendanya yang dikatakan mempunyai energi bila benda itu mampu melakukan usaha ataupun kerja.
Pak, benda apapun, termasuk benda hidup ataupun benda mati, Pak? Ya pasti. Benda hidup, manusia. Contohnya kita makan. Energi makan itu kita rubah menjadi energinya kita sendiri bergerak. Itu disebut energi. Banyak kok untuk energi ini. Di kehidupan sehari-harinya kita pasti jumpai kita. Termasuk sepeda motornya kalian. Sepeda motornya kalian energi dari bensin dirubah ke gerak. Itu untuk yang sepeda motor. Laptop dari casan listrik menjadi cahaya, bisa ketik, bisa gerak di situ untuk yang laptop. Yang tidak punya laptop akan tetapi punya HP, pasti kalian punya HP. Energi listrik dijadikan energi komunikasi di situ. Itu macam-macam energi dan sifat energi serta pengertian energi. Lanjut, yang kedua, macam-macam energi. Ada 3 di sini, energi kinetik, energi potensial, energi mekanik. Untuk yang pertama, energi kinetik dulu. Energi yang di buku ini menjelaskan energi kinetik yaitu energi yang memiliki benda karena benda bergerak. Kalau dari pemikirannya saya, energi kinetik itu dia bergerak di bidang horizontal. Horizontal, vertikal, horizontal, dia horizontal untuk energi kinetik. Untuk energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat. Di situ ada kecepatan benda, terus ada massa benda. Energi kinetik setengah mv kuadrat. Selanjutnya untuk gerak ke vertikal. Energi potensial. Kalau di buku ini yaitu energi yang dimiliki benda karena benda mempunyai kedudukan terhadap tanah. Jadi kalau pemikirannya saya, energi potensial itu energi yang bergerak di garis vertikal. Untuk rumusnya energi potensial sama dengan MGH. Di situ selalu ada G, selalu ada H di situ. Karena G, karena untuk energi potensial di situ harus kembali ke titik pusat bumi. Artinya dia pasti tertarik sama titik pusat bumi sehingga dia pasti mempunyai percepatan gravitasi. Untuk energi potensial E sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Saya tidak bahas satuan karena satuan di bab pertama, saya loncat saja untuk yang satuan energi potensialnya. Nah, untuk energi potensialnya hampir sama kayak gambar di buku ini, ada M, dia terjun payung ke bawah, dia mempunyai N, dia mempunyai H, dan dia mempunyai D. Pasti dia bergerak ke bawah karena tertarik sama titik bumi, titik pusat bumi, atau tertarik sama gravitasi. Selanjutnya, energi mekanik, yaitu jumlah energi kinetik dengan jumlah potensial. Dalam artian kalau pemikirannya saya, energi mekanik itu bergerak di bidang horizontal dan vertikal atau kedua-duanya ditambahkan di situ. Untuk energi mekanik, rumusnya sama dengan energi kinetik ditambahkan energi potensial. Sehingga untuk yang energi kinetiknya setengah V kuadrat ditambahkan MGH. Itu adalah energi mekanik. Jadi kedua-duanya energi kinetik dan energi potensial itu ditambahkan untuk energi mekanik. Besaran energi merupakan besaran skalar, jadi tidak mempunyai arah di situ.
Sabar, laptopnya agak lemot. Kita sudah tahu macam-macam energi, di situ ada 3, energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Sekarang kita beralih ke usaha. Ada gambarnya di situ. Untuk usaha saya bacakan dulu. Benda diketahui gaya F sehingga berpindah sejauh S, maka resultan gaya F melakukan usaha sebesar usaha yang dilakukan sama dengan perkalian antara gaya dengan perpindahan, atau ditulis W sama dengan F dikalikan S. Jadi ada benda di sini, terus dia bergerak menuju ke sini, awalnya awalnya V0, terus dia bergerak, dia mempunyai kecepatan sehingga Fs. Setelah itu dia berhenti, setelah berhenti dia pasti mempunyai jarak yang disebut S. Untuk usaha, sehingga untuk usaha sama dengan F dikalikan S. Itu pada bidang data. Pak, bagaimana Pak kalau seandainya pada bidang miring ataupun pada bidang yang lain, ataupun ditarik dengan mempunyai sudut? Oke, sabar, masih loading. Oke, nih gambarnya. Pada saat dia ditarik dengan mempunyai sudut tertentu, sehingga dia tertarik, sehingga dia mempunyai sudut. Untuk rumusnya kita menggunakan W sama dengan F cos alpha S, atau W sama dengan F dikalikan S ditambahkan, bukan ditambahkan tapi dikalikan cos alpha, sehingga ada kategori alfa atau sudut di situ. Jadi ada ketambahan sudut sehingga dia mempunyai usaha sama dengan F dikalikan S dikalikan cos alpha. Pak, kenapa kok cos? Kenapa kok ndak sin? Kenapa kok ndak tangan di situ? Coba kita buktikan. Ini pelajaran matematika di SMA. Jadi ada sudut di sini, dia pakai Pythagoras untuk menentukan sudut, untuk menentukan jarak, seperti jarak dari sini ke sini dia menggunakan cos karena garis depan miring samping miring di situ. Sandemi berarti depan miring, untuk yang sin, untuk yang cos sami berarti dia samping miring, berarti samping depan miring dia pasti cos karena kita ngambil yang samping. Benda bermassa M, mula-mula kecepatannya VA, kemudian diketahui gaya F sehingga berpindah sejauh B. Dan kecepatannya berubah menjadi VB. Maka besar usaha yang dilakukan oleh gaya F adalah, untuk gambarnya, jadi ada massa di sini, ada benda di sini, terus berpindah menuju ke B, berarti dia kecepatannya awalnya VA, berubah menjadi VB. Untuk menentukan rumus dengan kondisi seperti ini, kita membutuhkan rumus W sama dengan, coba kita cari dulu. W sama dengan F dikalikan S. Yang pertama, F-nya di situ dia mempunyai massa sama A, percepatan dikalikan S, jarak. Sehingga massa sama dengan massa dikalikan percepatan dikalikan ini S-nya berubah menjadi VT kuadrat min V0 kuadrat atau V akhir kuadrat dikurangi V awal kuadrat dibagi 2A. Sehingga untuk rumus dengan kondisi seperti ini kita membutuhkan rumus M
dikalikan PT kuadrat dikurangi M dikalikan V0 kuadrat dibagi A. Dibagi 2. Karena A-nya itu dicoret-coret. Di sini ada 2A coret, di sini ada A coret. Berarti tinggal 2. Berarti dibagi 2. Sabar, kasih lemot. Bisa kita tulis setengah MVT kuadrat dikurangi setengah MV0 kuadrat. Atau setengah MV kuadrat berarti itu rumus energi kinetik. Sehingga bisa kita tulis energi kinetik dikurangi energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Itu untuk rumus yang tadi. Jadi persamaan diperoleh F dikalikan S sama dengan setengah MV kuadrat T, ada T-nya, MVT kuadrat dikurangi setengah MV0 kuadrat. Itu untuk kondisi yang tadi. Sekarang kita bahas usaha dengan energi potensial. Sebuah benda dilepaskan dari ketinggian H, dari tanah sampai ketinggian HB. Berarti yang pertama HA, yang kedua HB. Daya berat benda melakukan usaha sebesar, berarti jadi yang pertama benda itu ada di A, terus dari tanah sampai ketinggian HB, di situ berarti ada di sini, berarti kita pisahkan antara HA sama HB. Jadi dari HA itu, dari A menuju ke tanah itu HA, untuk B berarti dari sini menuju ke tanah itu HB, sehingga untuk mencari ketinggian dari A ke B, HA dikurangi HB menjadi H. Paham? Oke, kita bahas. W sama dengan Fs untuk rumus usaha, sehingga W dikalikan H. S-nya ini dirubah H karena S yang tadi itu berbentuk horizontal, sekarang untuk yang vertikal. Untuk yang vertikal H di situ, jadi ingat di sini untuk yang vertikal berarti dia potensial, energi potensial. Berarti kita pakai M dikalikan G energi dikalikan H. Sehingga M dikalikan G hanya ada 2 di sini karena A sama B. Sehingga HA1 dikurangi HA2. W sama dengan M dikalikan G dikalikan HA1. Bukan HA ini, tapi H1. Dikurangi M dikalikan G dikalikan H2. Jadi untuk energi potensialnya atau usaha dalam energi potensial sama dengan EP awal dikurangi EP akhir. Oke, paham? Foto gambarnya seperti ini. Jadi usaha sama dengan energi potensial hampir sama kayak tadi, energi potensial awal dikurangi energi potensial akhir. Sekarang beralih ke sistem pegas. Usaha dengan energi potensial pegas. Pak, pegas itu apa Pak? Pegas itu kayak di kehidupan sehari-hari atau yang bisa dikenal fair. Fairnya sepeda motor atau fairnya apa yang kalian tahu di situ. Intinya fair. Jadi kayak semacamnya apa? Ada kerenggangan di situ, kerenggangan. Shred gitu. Sebuah benda mula-mula dalam keadaan bebas, kemudian diregangkan dengan gaya F sehingga pegas bertambah panjang X.
maka besarnya gaya F sebanding dengan pertambahan panjang X, dan ditulis dalam rumus F sama dengan K dikalikan X. K ini adalah koefisien untuk gasnya, untuk X-nya itu adalah panjang. Nah, Pak, panjangnya apa maksudnya, Pak? Panjang sebelum kalian ditarik untuk gas itu masih panjang yang pertama. Setelah kalian tarik sampai maksimal, itu berarti panjang kedua. Jadi maksud panjang atau X besar ini, jadi setelah kalian panjang yang maksimal itu dikurangi panjang semula, itu adalah X besar. Jadi bahasa Indonesianya perubahan panjang yang diakibatkan pegas. Untuk rumusnya panjang maksimal dikurangi panjang sebenarnya. Panjang yang diinginkan dikurangi panjang sebenarnya itu untuk X besar. Gambarnya seperti ini untuk sistem gas. Di manakah sama kayak tadi saya sudah bacakan tadi, saya sudah jelaskan tadi, untuk yang K itu adalah konstanta pegas atau yang disebut koefisien pegas, konstanta pegas. Sebelumnya diregangkan energi potensial pegas 0, sedangkan setelah diregangkan energi pegasnya menjadi energi potensial sama dengan setengah dikalikan K dikalikan X kuadrat. Itu untuk energi potensial pada saat diregangkan. Jadi usaha yang diperlukan untuk meregangkan pegas adalah energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Sehingga energi potensial akhir itu rumusnya setengah Kx kuadrat dikurangi 0. Sehingga rumus untuk usaha dalam bentuk atau dalam sistem pegas, jadi setengah dikalikan K dikalikan X kuadrat. Ingat, K itu adalah konstanta pegas. Pak, berapa nilainya konstanta pegas? Untuk nilainya sudah ditentukan tergantung dari soal nanti, tergantung dari soal konstanta pegasnya pasti ditentukan. Oke, saya lanjutkan. Hukum kekekalan energi. Energi bersifat kekal, yaitu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuknya dari bentuk yang ada menjadi bentuk yang lain. Hampir sama kayak tadi hukum kekekalan energi. Untuk hukum kekekalan energi mekanik, benda dilepaskan dari ketinggian HA menuju ketinggian HB hampir sama kayak tadi, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik di setiap titik selalu tetap. Jadi E mekanik dikalikan A untuk gambarnya dulu. Untuk gambarnya hampir sama kayak tadi, A ke bawah sampai ke titik B, setelah itu diteruskan sampai ke tanah. Sehingga kalau yang tadi kita sudah bahas usaha, sekarang energinya. Jadi kita pakai energi mekanik. Energi mekanik dikalikan A atau energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Setelah itu ingat rumusnya energi mekanik, energi kinetik ditambahkan energi potensial. Sehingga energi kinetik A ditambahkan energi kinetik potensial A sama dengan energi kinetik B ditambahkan energi potensial B. Sehingga rumusnya setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat plus M dikalikan G dikalikan HA. Karena di sini posisinya A masih sama dengan setengah dikalikan MVB kuadrat plus M dikalikan G dikalikan HB. Karena posisi B. Kita pakai pembandingan berarti kalau kayak gini. Pengertian daya. Daya didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan per satuan waktu. Ditulis dalam rumus P sama dengan W dibagi T.
P itu adalah daya joule per detik atau watt, untuk yang W usaha joule, untuk yang T itu adalah waktu ataupun detik ataupun sekon. Satuan daya lainnya 1 kW kilowatt sama dengan 1000 watt, untuk 1 HP horsepower sama dengan daya kuda DK ataupun atau PK. Ini bahasa AC, 1 PK, setengah PK berarti dia 1 horse per 1 horsepower. 1 HP sama dengan 1 DT sama dengan 740 watt, sedangkan usaha dapat diukur dengan kesatuan watt detik kilowatt jam atau kWh. Ini kelistrikan di listrik. Kalian pasti mengenal berapa 1 kilo kWh, berapa watt jam, itu pasti kalian sudah mengenal. 1 kilowatt jam kWh sama dengan 1000 watt dikalikan jam atau 1000 watt dikalikan 360 detik, sehingga untuk dayanya berarti 3000. Sebentar. 1000 berarti ini seharusnya detik kalikan 1, 2, 3. Oh, dikalikan ini berarti, sehingga dia kok 3,6 titik 106 joule di situ. Untuk rumusnya bisa dihitung sendiri. Oke, sekarang ke contoh. Sebuah kompor listrik dengan daya 300 watt digunakan untuk memanaskan air. Setelah 10 menit ternyata energi yang diterima oleh air sebesar 120 kilojoule. Dinyatakan kerugian energi dan efisiensi dari sistem tersebut. Yang ditanyakan kerugian energinya berapa dan efisiensinya berapa dari sistem itu. Untuk penyelesaiannya diketahui kompor listrik untuk memanaskan air 300, tadi 300 watt berarti AP sama dengan 300 watt. Untuk T-nya 10 menit berarti 10 dikalikan 60 karena pasti dijadikan sekon. Berarti 10 dikalikan 60 menjadi 600 sekon. Terus untuk energi keluarnya 120 kilojoule dijadikan joule sehingga menjadi 120.000 joule. Itu untuk yang diketahui. Ditanya efisiensinya berapa, energi yang keluar kerugian kerugian energi yang dikeluarkan dan efisiensinya atau energi maksimalnya, energi yang rugi atau energi maksimalnya itu berapa. Terus yang dicari yang kedua itu adalah energi efisiensi. Efisiensi ini hampir sama kayak di SMA, pasti kalian ngerti di situ. Untuk mencari kerugian energi yang dihasilkan sistem tersebut, maka rumusnya energi yang masuk dikurangi energi yang keluar. Pasti untuk mencari kerugiannya, pasti kita mencari energi yang masuk itu dikurangi energi yang keluar. Energi daya ataupun energi ini dipindahkan ke sini. Terus energi outnya tadi kita sudah dapat 1000 ini. Terus energi in-nya kita sudah masuk ke sini. Berarti kita nyari PT, energi in-nya. P itu daya dikalikan T, karena P sama dengan energi dibagi T. Kalau untuk mencari energi berarti energi sama dengan P dikalikan T. Berarti
300 watt dikalikan 600 sekon dikurangi 120.000 joule. Sehingga yang ini dikalikan dulu terus dikurangi. Berarti untuk energi kerugian, berarti untuk kerugian energinya adalah 6.000 joule. Untuk efisiensinya hampir sama kayak tadi, efisiensinya dibandingkan antara energi keluaran dibagi energi inputan, sehingga energi keluarannya itu 120.000 joule dibagi 180 joule, sehingga untuk efisiensinya 0,67. Itu untuk contoh soal yang pertama. Yang berikutnya, dari ketinggian 240 meter di atas tanah dilepaskan benda bermasa 2 kilogram. Jika, benar, 2 kilogram ini. Nah, kalau ada jika, berarti dari soal, berarti kalau ada jika G sama dengan 10 per sekon kuadrat, maka kita pakai yang 10 meter per sekon kuadrat. Akan tetapi kalau seandainya tidak ada jika ataupun tidak ada soal di buku tentang gravitasinya, saya sarankan pakai 9,8 karena 9,8 itu adalah ketetapan yang sesungguhnya, bukan dibulatkan. Hitunglah energi potensial dan energi kinetik setelah turun selama 3 detik. Itu yang pertama. Yang kedua, energi kinetik pada saat jatuh di tanah. Oke, untuk jawabannya. Setelah turun 3 detik, misal benda sampai di titik B, maka hampir sama kayak tadi di atas yang saya jelaskan, antara ada titik A sama titik B, berarti kita pakai rumus yang tadi di atas. Sehingga untuk menyelesaikan contoh soal seperti ini, kita menggunakan VB sama dengan V0 plus B dikalikan T. Artinya 3, V0-nya 0, berarti 10, berarti dia 30 meter per sekon. Jadi, untuk menentukan energi potensial dan energi kinetik setelah turun, energi pot di titik B dapat ditentukan dengan hukum kekekalan energi mekanik, sehingga energi kinetik di titik A sama dengan energi kinetik di titik B. Ingat, energi mekanik. Berarti energi mekanik itu energi potensial ditambahkan energi kinetik. Sehingga setengah mv kuadrat ditambahkan mgh, itu untuk yang titik A hampir sama kayak tadi, hampir sama kayak titik A, kita pakai setengah mv kuadrat ditambahkan mgh, itu untuk yang titik B. Setelah itu kita masukin apa saja yang sudah kita ketahui. Berarti di situ setengah m-nya 2 dikalikan v-nya 0 ditambahkan 2 dikalikan 10 dikalikan 240 sama dengan setengah 2 dikalikan 30 kuadrat ditambahkan energi potensial khusus untuk titik B, karena yang dicari energi potensial khusus titik B. Ini dikalikan 0 ditambahkan 2 dikalikan 10 dikalikan 240 menjadi 4.800, yang ini dikalikan, yang ini dikuadrakan, itu menjadi 900. Berarti yang ini dipindahkan, berarti 4.800 dikurangi 900, sehingga energi potensialnya di titik B 3.900 joule. Untuk energi kinetik untuk titik B setengah mv kuadrat. Tadi 30 di sini kuadratkan, berarti dia 900 untuk energi kinetiknya. Sekarang ke
Energi kinetik pada saat jatuh. Energi kinetik pada saat jatuh di tanah di titik C, hukum kekalian energi mekanik. Energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik C, hampir sama kayak tadi. Kita masukin yang dicari adalah energi kinetiknya di titik C. Kita masukin di sini, terus kita hitung sehingga energi kinetik di titik C menghasilkan 4.800 Joule. Terus lanjut untuk contoh soal nomor 3. Ujung bawah pegas digantung, berarti pakai sistem pegas ini. Ujung pegas digantung benda yang bermasa 2 kg sehingga pegas bertambah panjang 4 cm. Di mana G-nya tetap diketahui ini. Berapa besar usaha yang dilakukan pada situ? Diketahui M dikalikan 2, M sama dengan 2 kilo. Untuk yang panjangnya 4 cm dirubah menjadi meter, berarti 0,04, gravitasinya 10, ditanya W-nya. Sehingga F sama dengan K dikalikan X, F sama dengan W sama dengan M dikalikan G. Berarti M dikalikan G sama dengan K dikalikan X. M dikalikan G-nya 2 dikalikan 10 sama dengan K 0,04. Sehingga K sama dengan 20 dibagi 0,04, jadi koefisien pegasnya 500 Newton per meter. Untuk W-nya atau usahanya, berarti kita pakai hukum kekekalan hukum energi kinetik. Setengah dikalikan K dikalikan X kuadrat, berarti setengah 500, K-nya sudah dapat, kita 500 dikalikan 0,04 dikuadratkan. Sehingga kalau kita hitung menjadi 0,4 Joule. Itu untuk contoh soal nomor 3. Sekarang beralih ke contoh soal nomor 4. Benda masanya 5 kg bergerak dengan kecepatan awal 18 km per jam. Didorong oleh gaya selama 6 detik. Sehingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Tentukan usaha dan gayanya. Diketahui M-nya atau masanya 5 kg, V0 sama dengan 18 km per jam, digantikan satuannya menjadi meter per sekon, sehingga dia untuk V0-nya 5. Untuk VT-nya 72 km per jam, dijadikan meter per sekon, berarti 20 meter per sekon. Yang ditanyakan W dan P. Untuk W atau usaha sama dengan setengah M dikalikan VT kuadrat dikurangi setengah M V0 kuadrat, berarti akhir dikurangi awal. Setengah 5 dikalikan 20 kuadrat dikurangi setengah 5 dikalikan 5 kuadrat, sehingga menjadi 937,5 Joule untuk yang usaha. Sekarang untuk yang dayanya P sama dengan W dibagi T. W-nya 37,5 dibagi T 5 detik, sehingga menghasilkan 1875 watt. Itu untuk contoh soal yang keempat. Sekarang contoh soal yang kelima. Diketahui benda dengan massa ke 40 kg, percepatan gravitasi bumi G-nya 10, ketinggian perpindahan H sama dengan 2, berapa energi yang diberikan oleh orang tersebut untuk menaikkan benda. Untuk gambarnya kita lihat hampir sama kayak ini, bendanya di situ ada gerekan, terus ada benda, terus kita tarik dengan ketinggian H. Jawab energi potensial. Kalau horizontal berarti dia energi kinetik, kalau vertikal dia energi potensial. Berarti P sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Berarti kita masukin semua, dia menjadi 800 Joule.
Sebuah dinamo menghasilkan energi sebesar 100 Joule, tetapi ketika digunakan hanya menghasilkan arus listrik sebesar 70 Joule. Berapa efisiensi yang ditanyakan? Berapa efisiensi dari dinamo tersebut? Berarti untuk efisiensinya sama dengan 70 dibagi 100 dikalikan 100%, sehingga menghasilkan 0,7 atau 70%. Catatan pesawat sederhana. Pesawat adalah setiap alat yang dapat mengubah besar, arah, atau cara pemakaian gaya untuk memperoleh suatu keuntungan. Contoh, pesawat sederhana, tuas, bidang miring, katrol. Oh, berarti kita intinya ini ada alat yang membantu pengerjaan kita, yang membantu usaha atau kerjanya kita menjadi lebih ringan. Kalau kita pakai katrol, kalau tidak ada katrol itu seperti apa, kan pasti lebih ringan. Kalau tidak ada obeng untuk membuka, berarti kita susah. Kalau ada obeng, ya pasti gampang. Dongkrak, ya bersama kayak dongkrak sepeda motor ataupun dongkrak mobil untuk membuat pengerjaannya kita semakin gampang. Pesawat sederhana, contohnya di situ tuas, bidang miring, katrol, dongkrak, obeng, dan lain-lain. Oke. Asas usaha yang berlaku pada pesawat. Usaha yang dimasukkan sama dengan usaha yang dihasilkan ditambah usaha untuk mengatasi gaya gesekan. Untuk efisiensi pesawat sama dengan usaha yang dihasilkan dibagi usaha yang dimasukkan dikalikan 100%. Atau daya yang dihasilkan dibagi daya yang masukkan dikalikan 100%. Hampir sama kayak tadi di contoh soal efisiensinya. Aplikasi usaha daya energi dalam bidang teknik, misalnya ada usaha di situ silinder mesin uap, motor dan turbin, mesin scrap. Daya yang menggerakkan mesin bubut, mesin flash, mesin scrap. Untuk energinya palu godam ini ada di teknik sipil, hammer poldi ada teknik sipil, alat pengepres ini di teknik, penguliran statik itu ada di teknik, kan, dan lain-lain. Oke, masuk ke soal sudah. Untuk soal kita lepaskan dulu. Wow, banyak soalnya. Sampai 40. Wow. Momen. Pada setiap benda yang bergerak selalu memiliki momentum. Yang besarnya momentum adalah hasil kali massa dengan kecepatan. Untuk rumusnya P kecil sama dengan M dikalikan V. P kecil itu momentum. M massa, V itu kecepatan. Untuk contoh soalnya. Contoh soal. Seseorang yang massanya 50 kg naik sepeda dengan kecepatan 60 km per jam, berapa besar momentum bila massa sepeda 25 kg? Diketahui massa orang itu 50, massa sepeda itu 25, V itu 60, berarti massa orang sama massa sepeda ditambahkan. Oh ya benar, ditambahkan. Yang ditanya P-nya atau momentumnya. Jadi momentum sama dengan M dikalikan V. M-nya itu ada 2, massa orang ditambahkan massa sepeda. 50 ditambahkan 25 dikalikan 60, dia menghasilkan 4.500 kg kilometer per jam. Itu untuk momentum. Pada saat bola ditendang atau bola tenis dipukul, gaya bekerja pada bola hanya sesaat saja. Hasil kali gaya dengan selang waktu gaya bekerja disebut impuls. Impuls. Rumusnya impuls sama dengan F dikalikan T. Contoh soalnya di sini
Sebuah bola ditendang dengan gaya gaya 50 Newton. Bila gaya tersebut bekerja dalam waktu 0,1 detik, berapa besarnya impulsnya? Dijawab untuk untuk F-nya sama dengan 50, N-nya 50 N, untuk T-nya 0,1 sehingga impulsnya sama dengan Vf dikalikan T sama dengan 50 dikalikan 0,5 sama dengan 5 Newton per sekon. Sorry, 5 Newton sekon. Bila sebuah benda bermassa M dipukul dengan gaya F, maka benda akan dipercepat A sehingga berlaku F sama dengan M dikalikan A. Ini kita pakai hukum Newton ini, hukum Newton. Dan kecepatan setelah T, Vt sama dengan V0 ditambah A dikalikan T. Oh, oke. Ini untuk mencari percepatannya, percepatan sama dengan Vt dikurangi V0 dibagi T. Itu untuk yang percepatan. Sehingga untuk mencari impulsnya dari kedua persamaan 1 dan 2 tersebut diperoleh F sama dengan M dikalikan A-nya, yang ini dimasukkan ke A-nya berarti M dikalikan Vt dikurangi V0 dibagi T. Sehingga VAT-nya dipindahkan berarti V dikalikan T sama dengan M dikalikan Vt dikurangi V0. Sehingga Vt ini berubah menjadi impuls karena rumusnya impuls sama dengan V dikali F dikalikan T. Berarti impuls sama dengan M dikalikan Vt dikurangi M dikalikan V0. Itu untuk impuls pada saat posisi atau kondisi ini. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum I sama dengan P atau momentum. Kita kembali ke part kedua. Saya tutup part pertama untuk pertemuan ke-5.